Halo, malam semua. Malam, Mbak. Halo Kak, Ini coba mana ya? Oke, kita mulai ya pertemuan hari ini. Oke, ya cepat. Oke, nah malam teman-teman, pada pagi. Oke, kita masuk ke pertemuan tiga. Ya, pertemuan tiga ini kita masuk ke cloud security, tapi kita nggak gitu dalam tentang cloud security ya. Cukup beberapa bagian. Oke, ya, cloud computing security. Nah ini ya. Nah ini balik lagi ya ke bahas sedikit tentang pertemuan kemarin gitu ya. Kita tahu gitu ya bahwa si cloud computing ini dari segi background kita lihat dari fitur yang pertama itu si cloud computing ini dia menawarkan sebuah service gitu ya untuk nge-support bisnis proses kita gitu ya. Jadi kita si cloud computing ini biasanya itu berupa service entah jasa gitu atau dalam bentuk rental, di sini rental IT service gitu ya, bisa dalam bentuk server ataupun untuk layanan segala macam gitu. Nah, ini jadi ini atribut yang diberikan dari si cloud computing ini biasanya itu bersifat rapid development gitu kan, dari segi cost-nya atau dari capital investment-nya itu rendah dibandingkan kalau kita harus eh, mengelola server sendiri, lalu cost-based usage atau subscription. Jadi si cost-nya juga berdasarkan apa yang kita pakai atau yang kita subscribe. Dan terakhir itu multi-tenant sharing. Sorry. Nah, jadi seperti kita bahas sebelumnya, kalau penggunaan layanan cloud ini beberapa itu cukup mahal gitu ya. Kalau kita kelola sendiri, tapi dengan ada multi-tenant sharing ini, otomatis beberapa service atau beberapa resource itu jadi terbagi gitu, jadi jauh lebih rendah gitu cost-nya daripada kita harus tanggung seluruh biaya. Nah ini esensial karakteristiknya. Dari kemarin dia ada on demand service, ada ubiquitous network access, ada location independent ya kan, sesuai ada address polling, lalu rapid elasticity, dan terakhir itu measured service. Oke, ada 5 ya. Jadi on demand service, lalu ubiquitous network access ada di mana-mana. Location-nya pun juga biasanya bersifat dalam resource polling, jadi terkumpul, dan elastisitasnya tuh tinggi ya, jadi kita bisa kapanpun gitu ya, detik ini pun kita mau upgrade atau mau kita downgrade itu silakan aja, dan terakhir itu layanan kita pun terukur. Oke, nah jadi sini dia simpulkan gitu ya, jadi si cloud computing ini merupakan kompilasi gitu ya, dari existing teknik dan teknologi yang dibungkus gitu ya ke dalam satu buah infrastruktur paradigma yang bisa memberikan sebuah offer gitu ya dalam bentuk skalabilitas, elastisitas, business agility, faster startup time gitu. Jadi resource management cost, dan terakhir itu just in time availability of resource. Oke, nah, jadi point of view-nya berarti itu dia selalu gitu ya. Jadi bisnis kita nih supaya cepat gitu, supaya ngebut gitu ya, ketimbang kita harus terhenti gitu ya, karena harus pembangunan teknologi dulu, kita harus bangun server segala macam. Nah, jadi si cloud ini dinawarin daripada lu tertahan dengan ini, ya udah mending lu pakai layanan mereka, nanti dia akan support itu supaya kita fokus ke bisnis proses kita. Oke, massive concentration of resource. Oke, nah ini ya, jadi uh, concentration terbesarnya gitu ya dari sini. Jadi yang kita pengen itu mengurangi ya, single burst dari significant large-nya, lalu terakhir concentration of user, concentration threat. Oke, jadi 2 poin utama. Yang pertama ini ada kehilangan ya dari data sinyal ini. Yang kedua itu untuk user concentration ancamannya pun juga cukup menurun. Tapi baik lagi ya, kalau kita nanggung ini, nah di sini poin keduanya ini dibilang kita bisa nge-outsource responsibility, tapi kita nggak bisa nge-outsource accountability. Nah, jadi walaupun kita apa ya, kita memberikan gitu ya segala segala macam, kita
pakai layanan mereka gitu, seolah-olah mereka bertanggung jawab gitu ya terhadap data kita segala macam, tapi balik lagi responsibilitasnya kita bisa kayak berikan gitu responsibilitasnya ke dia, tapi tetap akuntabilitasnya segala macam itu tanggung jawabnya tuh di kita. Jadi jangan 100% lah ibaratnya kita percaya kepada mereka itu. Tetap walaupun mereka ya entar terms of agreement-nya tanggung jawab segala macam, tapi tetap segala apa akuntabilitas itu ada di kita. Oke. Nah ini oke. Siapa yang harus pakai ya? Jadi dari kemana? Kan kita ambil kesimpulan gitu. Siapa sih yang harus pakai layanan cloud computing ini? Jadi di sini dijelaskan make sense university. Oke. Before price. Oke, nah ini. Jadi kapan gitu kita harus nggak sebenarnya nggak harus pakai layanan cloud computing ini. Cuma di sini disarankan gitu ya, kita pakai ini kalau kita tuh secara secara ini kita ngeh gitu bahwa misalnya security web service kita lemah gitu, atau kita punya aplikasi web atau punya itu ya. Dari segi security lemah, terus kita ada fitur-fitur yang apa belum ada gitu ya, kita harus garap gitu segala macam, dan kita tahu secara rata-rata bahwa aplikasi kita ini ternyata masih di bawah rata-rata gitu dibandingkan itu. Jadi ketika ternyata si cloud provider-nya menawarkan security yang jauh lebih baik gitu ya dibanding kita buat saat ini, oke, harus lebih baik ya. Kalau sama mah nggak usah gitu. Ngapain kita pindah gitu? Kalau sama aja gitu security. Kalau kita tahu si cloud itu nawarin security lebih baik, web service interface-nya, dan introduce to many view vulnerability. Jadi web service-nya itu nggak terlalu banyak ya ketidak vulnerability sini, gangguan semacam itu. Lalu si cloud provider ini memberikan gitu ya atas itu lebih tinggi daripada apa yang kita kerjakan saat ini, apalagi dalam security-nya gitu ya. Ya udah, ini merupakan suatu suatu tanda gitu ya bahwa kita tuh lebih sebaiknya ya udah migrasi aja gitu pada layanan si cloud computing ini. Tapi kalau security kita yakin gitu ya bahwa ya kita security udah baik gitu ya, layanan yang mereka berikan pun juga nggak lebih baik daripada punya kita, dan fitur-fitur yang kita punya juga udah lengkap, ya nggak perlu pindah gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita ngerasa tadi 3 poin ini ya, security-nya lemah, banyak fitur yang belum ada gitu ya, tapi si layanan cloud itu dia punya beberapa yang kita pengen dari si provider cloud ini memberikan jauh lebih baik, ya itu merupakan hal yang bagus. Kalau kita migrasi akan membantu bisnis proses kita jadi jauh lebih cepat. Oke, ini ya. Jadi kita udah dapat nih bahwa si cloud computing ini sebenarnya banyak hal menarik gitu ya. Tapi nggak semua orang itu mau gitu ya pindah gitu, atau banyak perusahaan-perusahaan sebenarnya nggak mau pindah gitu, walaupun dia tahu gitu bahwa si layanan cloud ini itu jauh lebih baik dibandingkan server mereka saat ini, punya security yang jauh lebih baik, tapi mereka memutuskan nggak untuk pindah itu atau tetap dengan layanan itu. Nah, ada beberapa poin sebenarnya. Oke, nah di sini jelasin ya bahwa ada beberapa sebenarnya keraguan. Contoh di sini ada yang beranggap bahwa cloud ini seperti black box gitu ya. Jadi nggak pernah terlihat apa yang ada di dalamnya ya. Jadi kita cuma bisa melihat apa yang diberikan oleh si layanan cloud tersebut gitu ya. Klien yang dia berikan, apa yang kita lihat, tapi segala macam apa yang ada di dalamnya itu benar-benar black box gitu. Jadi benar-benar kita nggak bisa tahu. Lalu client of idea atau control what happens at the cloud ya. Jadi benar kita cuma bisa ngeliat tampilan yang diberikan aja ya. Ada beberapa mungkin kita bisa akses kontrol apa segala macam, tapi nggak akan sepenuh gitu kan apa yang ada di insight-nya atau apa yang mereka punya. Oke. Nah, walaupun di sini ternyata sih kalau provider jujur nih ya, mereka benar-benar gitu nggak melakukan apapun, tapi baik lagi bisa aja gitu ya, sistem admin gitu ya. Oke, bisa si adminnya melakukan kecurangan, speaking confidential integritas. Oke. Kalau nah, si cloud juga tetap merupakan apa? Tetap bisa dihack gitu ya, bisa tetap secara integritas ini tetap bisa diserang gitu ya. Jadi walaupun kita takut gitu, misalnya sini security kita lemah gitu kan, apa kita pindah ke cloud, jadi nggak menjamin bahwa cloud kita ya nggak diserang juga.
Oke, nah ini menurut survei dari si IDC ini, Enterprise Panel ini, pada tahun 2008 ke terhadap 244 sumber ya. Jadi mereka bertanya gitu terhadap perusahaan, alasan apa yang membuat mereka tuh enggak gitu pindah ke layanan cloud. Kenapa mereka masih takut gitu ya. Sini ada beberapa poin nih, ada tentang apa misalnya sekuritas, performance gitu. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa yang paling tinggi itu sebesar 74,6% itu masih banyak perusahaan itu yang meragukan nih tentang security-nya mereka gitu. Mereka masih khawatir terhadap security data mereka. Oke, dan lainnya juga cukup banyak. Ada masalah performance gitu. Mereka meragukan itu performance-nya akan jauh lebih baik, availability-nya gimana. Lalu, oh ini integrasinya gitu kan terhadap tim mereka yang ada saat ini, apakah sulit atau enggak. Terus ketika mereka mau customize gitu ya, kan mereka nggak bisa customize sesuka mereka gitu kan. Mereka pasti terbatas gitu, apa yang diberikan oleh si layanan cloud gitu. Oke, word on demand will cost more. Okay, bring back. Oh, ini ada lagi bring back in-house. Jadi dia takutnya gitu ketika pakai layanan cloud ternyata nggak cocok mungkin atau ternyata banyak kurang segala macam, mereka mau balik lagi jadi jauh lebih sulit gitu. Oke, regulation major supplier. Oke. Ini berapa poin? Nah, jadi kita poin utamanya adalah masalah di security-nya ya. Oke. Case of problem. Oke, nah kebanyakan paling tinggi gitu ya dari masalah sekuritasnya ini adalah tentang kehilangan kontrol ya. Jadi awal kalau kalian punya server sendiri otomatis sepenuhnya itu ada di tangan kalian gitu ya. Tapi ketika kalian cloud lebih baik lagi. Kita mungkin dikasih kebebasan user access segala macam, tapi pasti ada batasan-batasan yang nggak bisa seutuhnya gitu kita pakai, apalagi kalau si sistemnya ini multi tenant gitu ya, atau diakses server kita tuh lebih dari satu gitu. Oke, terakhir itu lack of trust. Nah, ini masalah kepercayaan sih. Oke, oh ada lagi problem ketika nyata si layanan cloud itu pakai lagi pihak ketiga nih. Misalnya untuk masalah payment mereka kerjasama lagi dengan pihak ketiga. Nah itu gimana tuh? Berarti kan data kita akan dioper lagi ke pihak ketiga atau segala macam gitu kan. Manajemen model mereka tuh seperti apa? Self managed cloud, oke. Oke, loss control in the cloud ya. Yang pertama, loss of control in the cloud ini, oke, kita pertama udah pasti ya, data, application, resource, segala macam adanya di si provider cloud-nya, gitu ya, udah bukan di kita. Lalu si user identify-nya juga di manage dan di handle oleh si layanan cloud, gitu ya. Nah, si user access control juga, kayak tadi saya jelasin, security policy semuanya pun dibuat dan di manage oleh si cloud provider, gitu ya. Oke, kita nggak tahu tadi bilang atau mungkin kita udah bikin tuh ada sistem apa access level tuh ada admin, ada sistem segala macam, tapi ternyata di atas admin ada lagi gitu, ada super admin atau super admin ada lagi gitu, super duper admin segala macam, dan itu sifatnya invisible gitu ya, kita nggak bisa lihat, ya, kita nggak pernah tahu. Oke, customers, oke ini masalah ini. Data security, researchability ini yang sebenarnya kita pengen pun juga ya. Data security dan privacy, researchability, monitoring and repairing, research service. Oke, sebenarnya 3 poin ini juga apa? Kalau biar bicara ke poin kedua nih, of trust juga ya nggak bisa menjamin gitu ya. Seberapa terpercaya mereka, atau seberapa jujurnya mereka. Gitu. Oke, lack of, oh ya, ini masuk ke lack of trust-nya. Abbreviation, oke, trusting, oke. Nah ini tadi kalau dia pakai pihak ketiga gitu kan, berarti ada resiko gitu. Berarti oke lah mereka kita belum punya nama, besar nggak mungkin gitu ya melakukan hal-hal yang memperburuk apa nama mereka atau merusak gitu ya. Tapi kan kalau pihak ketiga kita nggak bisa jamin juga gitu. Itu gimana tuh regulasinya? Masa iya setiap kali mereka ada kerjasama atau regulasi segala macam kita harus ikut, kita harus ikut baca, kita harus ikut segala macam kan enggak. Oke, defining trust and risk. Oke, ini opposite side, same coin, all only trust. Mungkin portal is only in risky situation. Oke,
Suatu ini sebenarnya apa ya, terlalu luas sih kalau masalah trust di cloud ini ya. Jadi entah ini berupa perumpamaan aja, mulai dari opposing side of the same coin ya, ibaratnya ya balik lagi ketika ada data itu pasti ada apa seperti mata uang koin gitu ya. Ada yang melihat suatu keuntungan, ada balik lagi ada suatu kerugian segala macam. Nah itu timbang timbang jadi pertimbangan kita. Oke, ada juga yang percaya ketika mereka bayar dari segi economic view, oke, dan terakhir itu rest only in risky situation. Oke, dia baru percaya ketika ada risky situationnya. Oke, nah ini multi tenant isu di cloud ya. Ketika salah satu ya gitu, kalau kita pakai server jadi otomatis ini nggak jadi masalah gitu ya, karena conflict between tenants of a single. Oke. Nah, ini khawatir ketika si salah satu gitu ya, si layanan server kita dia punya goal yang berkebalikan gitu dengan si layanan itu ya. Misalnya si layanan ini tujuannya mau mengelola atau apa, tapi ada satu orang lagi tujuannya server itu tujuannya dia untuk mengambil gitu atau untuk melakukan hacking gitu, atau melakukan crack segala macam. Nah, kita kan si si layanan cloud ini gitu kan, gimana dia bisa tahu gitu kan tujuan dia menggunakan segala macam. Oke. Oke, can, oke, play if they can. Oke. Oh, nah ini ya. Jadi gimana si layanan cloud itu bisa memastikan gitu ya, bahwa yang share gitu kan ke dalam satu server kita itu eh, benar-benar setujuan gitu ya. Tujuannya tuh mau mengelola resource segala macam, baca hal positif lah, bukan hal negatif gitu ya. Dan kalaupun enggak, gimana cara mereka itu untuk mengatasi atau mengisolir hal tersebut. Oke. Dan kalau terjadi masalah apapun ya udah gimana dia nge-separation gitu ya between di antara para tenant. Lalu si cloud computing juga memberikan threat baru atau ancaman baru ya. Jadi si multi independent user, oke. Nah ini ya karena si tadi si user bisa menggunakan gitu ya, physical infrastruktur yang sama. Bisa juga si attacker itu atau si hacker ini tidak kalau lagi apes gitu ya, ternyata dia satu server dengan satu mesin yang sama gitu dengan kita. Oke, ini oke. Nah, ini dari talk semua nih, offernya tentang masalah confidential dan integritas sih. Oke, ini bentuk pertanyaan di sini. Kalau apa sensitif data yang kita taruh gitu ya ke dalam layanan cloud itu gitu kan, dan perusahaan itu data apa ya laporan keuangannya atau mungkin data produk dia, data harga segala macam. Si perusahaan mereka bisa intipnya tuh, ya kan? Misalnya kita perusahaan batu bara, bisa nggak ada kompetitor lain ngintip gitu kan, harga bahan baku kita atau segala macam gitu kan. Atau mungkin si cloud provider itu sendiri gitu ya, yang ngintip gitu ya. Oke, si oke buat intip into data dan si integritas jadi gimana gitu ya si apa cloud provider itu melakukan computation-nya apakah benar gitu kayak tadi misalnya pemakaian storage kita gimana kita bisa mastiin gitu apakah benar yang dia tampilin itu gitu kan data kita 500 giga apakah benar itu kan 500 giga itu terpakai dia tampilin gitu ya misalnya sisa 400 giga apakah kita make sure gitu ya benarnya itu perhitungan dia 400 giga atau segala macam gitu. Oke dan mastiin gitu ya si cloud ini benar-benar nyimpen data kita atau ternyata ya mau cloning gitu ya data kita di copy lagi tiap kita store segala macam nah itu juga kita tidak tahu. Oke availability. Eh, critical system. Oke, ini akan terjadi sistem down nggak kalau ternyata penyerangan ya, misalnya adanya DOS. Oke, dan apa yang terjadi gitu kalau ternyata si layanan cloud provider-nya tutup gitu ya. Let's scale well in knowledge often. Ini perbandingan ya antara si downtime mereka dengan cloud user on data center. Oke, ini privasi. Oke, nah ini ya, ini sama masalah integritas ya kita bisa mastiin ya kan otomatis
si layanan cloud itu dia akan terima data dari banyak klien gitu ya, dan secara nggak langsung berarti dia bisa melakukan data mining, bisa melakukan proses algoritma tadi. Untuk misalnya tadi dia dapat data apa batu bara itu, berarti dia bisa ngedata mining ke data-data perusahaan batu bara, dia bisa ngecek kan, misalnya melakukan algoritma segala macam. Nah, memungkinkan aja gitu mereka bisa melakukan simulasi gitu kan, misalnya bisa mengestimasi gitu data perusahaan mana yang harga batu baranya bagus atau segala macam. Oke, interest attack surface. Nah, ini juga ada memungkinkan gitu ya bahwa si apa server atau aplikasi kita justru malah kemungkinan diserangnya tuh jadi jauh lebih tinggi. Tapi ini di teknologi apa sih sebenarnya, nggak bukan kita mikirin apa ya, hoki hoki apa strategi segala macam, tapi baik lagi tergantung persiapan gimana server kita gitu menghadapi situasinya tersebut. Nah, ini terjadi. Oke, oh. Nah, ini ya, jadi ada kemungkinan gitu ya bahwa si server kita itu bisa diserang itu nggak apa, jadi mulai meningkat itu karena adanya celah gitu. Di sini dijelas. Oke, jadi si attacker ini dia bisa nargetin communication antara cloud sama klien kita gitu ya. Jadi dia nggak nyerang server kita langsung, tapi dia nyerang komunikasinya gitu ya. Entah nanti dia jadi man in the middle atau dia sisipin segala macam. Oke, dan si cloud provider pun juga atau karyawannya gitu ya, mungkin si cloud providernya ketat gitu, tapi bisa jadi perusahaan karyawan di belakangnya mungkin yang melakukan phishing. Nah, kita juga nggak tahu. Untuk keuntungan pribadi segala macam. Oke, ini auditable forensik. Oke, ini ketika mau diaudit ya si perusahaan cloud ini gitu, misalnya mau kita pastiin gitu ya, apakah mereka benar nggak jujur segala macam. Ini juga sulit untuk melakukan auditnya, forensik juga susah gitu ya. Lagi kalau klien nggak maintenance data secara lokal. Oke, ini masalah legal tentang apa regulationnya. Oke, nah ini top many of fears ini menurut si ini ya, si John Chamber atau si CEO Cisco, bahwa security dari si layanan cloud ini menjadi suatu bentuk nightmare baru sebenarnya. Oke, karena pada waktu itu benar-benar apa, benar-benar bukan berbeda, benar-benar berubah gitu ya teknologinya. Jadi awal mereka mungkin penyerangan langsung gitu atau ke dalam server maupun apa. Sekarang mulai banyak gitu bentuk penyerangan yang cukup berbeda gitu ya, yang harus diantisipasi segala macam. Oke, contohnya di sini ada. Oh, ini masalah ini dong. Take with a catastrophic effect. Only need one security flow. Oke. Oh, ini jadi apa? Um, apapun penyerangannya lagi kayak iklan ke botol gitu ya. Jadi salah satu gitu ketika jadi serangan kan kita nggak tahu gitu apa itu untuk DOS atau itu untuk serangan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi tapi ini hanya ada satu flow. Contohnya itu menggunakan si threat model ini. Jadi dia menggunakan pertama itu nge-identify untuk attackernya gitu kan, aset yang diserang, trade-nya segala macam atau author komponen segala macam, lalu dia bentuk urutkan gitu ya, atau dibikin ranking dari ancamannya tersebut, mana yang paling tinggi gitu tingkat berbahayanya, atau mana yang paling cepat tingkat diatasinya segala macam, lalu dipilih gitu ya tindakan mitigation-nya apa gitu untuk trade segala macam. Tindakan mitigation-nya tuh ada opsi apa gitu. Setelah itu udah, jadi kita tinggal melakukan solusinya berdasarkan dari si strategi tersebut. Kayak gitu ya, kalian serang itu ada banyak kan biasa, gantung ya, serangan itu biasa tuh langsung bertubi-tubi gitu, bisa ribuan gitu, itu kan udah panik. Tapi nggak usah panik gitu, baik lagi gitu, pasti ada bentuk pattern atau ada bentuk itu, jadi kita bisa identify si attacker ini ngapain. Oke. Nah, ini salah satu apa si ini ya, awal ketika kita mau nge-identify attackernya. Jadi attacker modelnya bisa dari insider atau dari luar ya, bisa single atau kolaborator, lalu attacker motivation dan kapabilitasnya seperti apa, lalu detect goalnya dia tuh mau ngapain gitu ya,
lalu ya udah kita bisa tahu vulnerability atau threat-nya itu seperti apa. Oke, the core is his level of trust. Oke, ini jadi ya kalau yang ini agak susah ya. Jadi isunya ini artinya oke, sebagai layanan cloud otomatis dia akan bangun trust dong ya. Dia akan bilang gitu ke klien-kliennya bahwa layanan cloud mereka tuh aman, security-nya paling mutakhir gitu ya, security-nya terbaru, selalu update segala macam gitu. Artinya dia akan menjanjikan gitu ya terhadap customer mereka bahwa ya mereka tuh baik gitu ya, menjaga data kita, melindungi gitu ya dari serangan-serangan luar, dari serangan hacker segala macam gitu ya. Tapi ya ini jadi problem gimana kalau apa ternyata merekanya itu gitu yang jahat gitu ya. Nah, kalau itu ya udah no comment dah. Oke. Attacker capability malicious insider. Oke nih dari sisi klien ya. Jadi dia mau dapetin password atau authentication information, jadi dapetin kontrol gitu ya ke dalam virtual mesin kita. Lalu di cloud providernya dia dapetin gitu ya log client communication kita, cari data-data yang nggak kita uncrypt ya. Oke, lalu juga bisa ngintip gitu ya dalam virtual mesin kita atau bahkan malah bikin copy dari platform mesin kita, lalu dia bisa nge-monitor gitu ya network communication kita gitu ya. Nah, jadi dia main in the middle nih, jadi dia bisa tahu gitu ya flow aplikasi kita ngirim data apa, nanti kita mau request data apa, dan mereka bisa lihat semua tuh. Data yang dikirim apa segala macam. Oke, tujuannya baik lagi kita nggak tahu, cuma biasanya bahwa dia mau dapetin informasi data si klien, mau dapetin tadi ya, ngelihat klien communication segala macam, dia mau ngeliat gitu klien behavior-nya seperti apa gitu, atau dia tiap order tanggal berapa, dia tiap melakukan segala macam, atau dia mau jual data informasi tersebut gitu atau mau dia gunakan. Oke, attacker capability outside. Oke, nah ini salah satu ini si attacker yang bisa dilakukan gitu ya dari outside ini, berarti dia dapat ini mengetahui ya distant network traffic gitu ya, sifatnya pasif, lalu dia bisa masukin traffic yang nggak dikenali gitu ya, jadi dia sisipin gitu, misalnya dia request permintaan data harga gitu, tapi padahal bukan dari user yang seharusnya gitu. Oke, upload secure dia bisa main terakhir itu melakukan denial of service. Oke, lalu goalnya ya ketika dia mau melakukan intrusion, dia mau menganalisis, lalu jadi man in the middle, atau kartografi. Oke, nah ini challenge buat attack buat si apa? Buat si hacker atau si crackernya ya, kalau dia mau nyerang gitu ya. Sebenarnya ini juga cukup sulit buat mereka gitu, buat hacker si layanan cloud, karena dia harus tahu gitu ya, di mana si server atau VM target itu ada di mana. Lalu dia juga harus gitu ya, bisa di lokasi yang sama gitu ya dengan si virtual machine yang dia pengen hack gitu ya. Jadi walaupun dia harus tahu dulu, ketika udah tahu pun juga dia harus bisa gitu. Kayak misalnya gue mau layanan segala macam, bisa mesti nggak gue layanan itu bakal sama virtual machine dengan dia gitu ya. Yang terakhir ya udah gimana cara dia dapat informasi dari si target. Oke, nah itu beberapa poin tentang security dari si layanan cloud. Cukup apa ya, cukup ngeri sebenarnya sih, nggak ngeri sih, karena apalagi layanan cloud itu biasanya udah di handle oleh apa ya, orang-orang yang terbaik lah di bidangnya gitu ya. Lalu otomatis si layanan cloud provider itu pasti hire orang yang terbaik di bidang mereka gitu kan, dan mereka juga fokus job mereka ya udah memberikan layanan yang terbaik gitu di bidang mereka gitu ya. Jadi ketimbang pakai server sendiri kan terpecah tuh, harus ngurusin security, harus ngurusin business proses, harus ngurusin nanti akses, harus ngusuri segala macam. Nah, otomatis developernya tuh bakal jauh lebih banyak terbagi gitu ya. Kalau ini kan udah untuk security segala macam kita serahkan kepada mereka, kita bisa fokus ke bisnis proses segala macam.
Oke, ini ada pertanyaan. Survei tahun 2008. Oh iya. Oke, sampai sini. Ada yang mau nanya? Ini kelas malam kita nggak ada offline. Nah, untuk absen, saya screenshot aja ya, biar cepat, biar suara saya juga nggak habis. Mana dia? Pastikan aja nama kalian apa sama kayak di absen. Nggak ada yang namanya Naruto atau segala macam kan? Oke, ini berapa 22 satu halaman. Oke, oke. Nah, oke, silakan mau bertanya sebelum saya akhiri eh, temuan hari ini. Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau gitu. Oke ya, kalau nggak ada, berarti saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Thank you for today. Kita Oke, ketemu Pak. lagi next week. Oke, ya. Bye. Bye. Terima Bye, kasih, Pak. Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Patah, patah, patah.